Halo semuanya, salam olahraga. Balik lagi bersama gue Rizky, channel Rizky Frian. Kali ini, gue akan menyampaikan berita dari sepak bola Eropa terbaru lagi. Tetapi sebelum videonya, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Berita pertama yaitu, resmi, Romelu Lukaku pulang ke Chelsea dari Inter Milan. Chelsea resmi merampungkan kedatangan Romelu Lukaku dari Inter Milan lewat biaya transfer senilai 98 juta pounds. Ini menandai kembalinya Lukaku ke Stamford Bridge setelah 2 tahun membela Inter Milan. Lukaku menyepakati kontrak durasi 5 tahun atau hingga 2026. Dan striker Belgia itu bakal melakoni periode keduanya bareng The Blues. Sebelumnya, periode pertama Lukaku di London Bar tersaji pada 2011 hingga 2014. Tapi ia kesulitan bermain secara rutin, sehingga sempat dipinjamkan ke West Brom dan Everton. Inter awalnya enggan untuk melepas Lukaku. Namun, krisis finansial membuat Inter tak kuasa menolak tawaran menggiurkan dari Chelsea. Berita selanjutnya itu, Hellas Verona konfirmasi transfer gelandang Manchester City. Hellas Verona telah mengonfirmasi bahwa mereka telah mendatangkan kembali gelandang City, yaitu Ivan Illich, kali ini secara permanen. Gelandang 20 tahun itu menghabiskan musim lalu dan status pinjaman di Hellas Verona, dengan total 30 penampilan di semua kompetisi. Setelah menjalani musim yang baik di Serie A musim lalu, Hellas Verona membeli secara permanen Ivan Illich dengan biaya sebesar 7 juta pounds. Illich akan mendapat kontrak 5 tahun di Hellas Verona. Ivan Illich sudah bergabung ke Etihad Stadium sejak tahun 2017. Namun, ia belum pernah tampil untuk klub Inggris tersebut karena dipinjamkan ke tim-tim lain dalam 4 musim terakhir. Berita selanjutnya itu, Jose Maria Gimenez tekan kontrak baru dengan Atletico Madrid. Jose Maria Gimenez dikabarkan telah menaikkan kontrak baru dengan Atletico Madrid yang akan mengikatnya hingga musim panas tahun 2025 mendatang. Defender Uruguay itu menjadi salah satu pemain kunci dalam tim besutan Diego Simeone. Pemain 26 tahun itu bergabung dengan tim ibu kota Spanyol itu pada tahun 2013 atau saat masih berusia 18 tahun. Ia telah mencatatkan 217 penampilan dan menjadi salah satu dari 4 kapten Los Rojiblancos sejak musim 2019. Selain menjuarai La Liga, ia juga menjadi bagian dari tim yang menjuarai Liga Eropa dan Piala Super Eropa. Berita selanjutnya itu, belum menyerah, Manchester City siap bayar 2,5 triliun untuk boyong Harry Kane. Manchester City masih saja belum mau menyerah dalam upaya mereka mendapatkan tanda tangan striker haus gol milik Tottenham, yaitu Harry Kane. Manchester City kabarnya sudah beberapa kali mengajukan penawaran kepada Tottenham. Tim London itu terus-menerus memberikan penolakan. Kini pakar transfer Fabrizio Romano mengklaim bahwa City tengah menyiapkan tawaran baru untuk menggaet Harry Kane dengan nominal mencapai 127 juta pounds atau setara dengan 2,5 triliun rupiah. Tak hanya itu, City juga tak akan keberatan untuk mengeluarkan biaya tambahan jika memang dirasa perlu. Sementara itu, Tottenham sendiri hingga kini masih kukuh untuk mempertahankan Harry Kane. Berita selanjutnya itu, ragu dan Barcelona, Frenkie de Jong melirik AC Milan sebagai klub baru. Gelandang Frenkie de Jong dilaporkan mulai mempertimbangkan masa depannya bersama Barcelona. Pemain asal Belanda itu diklaim tertarik untuk pindah. 3 tim Serie A jadi incarannya, termasuk AC Milan. Dikutip dari Don Balon, pemain Barcelona pun mulai ragu dengan masa depan klub. Frenkie de Jong khawatir Barcelona tidak mampu membangun tim yang kompetitif dan mereka terlempar dari persaingan gelar mayor. Jika situasi itu terjadi, maka De Jong mempersiapkan langkah untuk berganti tim. De Jong kabarnya akan mencari petualangan baru di klub Serie A.
De Jong belum berminat untuk pindah ke tim Premier League. Namun transfer De Jong sulit tercapai di musim kali ini karena harganya masih cukup mahal. Berita selanjutnya itu, Paul Pogba bertahan musim ini, MU batal beli 3 pemain. MU dilaporkan tak lagi berusaha membeli Eduardo Camavinga, Saúl Ñíguez, atau Ruben Neves pada musim panas ini. Dengan Paul Pogba yang nampaknya akan bertahan di musim kali ini. Pogba sempat dikaitkan dengan kepindahannya ke PSG. Namun, bergabungnya Messi ke PSG telah menggagalkan transfer tersebut. Pogba sendiri juga telah menolak tawaran kontrak baru dari MU. Ada kemungkinan bahwa Pogba bisa hengkang pada Januari depan. Namun, kemungkinan besar dia akan hengkang pada musim panas kali ini. Pogba sendiri memiliki hubungan baik dengan Ole Gunnar Solskjaer dan cukup tenang dengan masa depannya di Old Trafford. Dan MU juga belum menyerah untuk membujuk Pogba tanda tangan kontrak baru. Berita selanjutnya itu, soal Odegaard, Arsenal masih digantung Real Madrid. Arsenal masih harap-harap cemas mendatangkan Martin Odegaard. Mereka masih sabar menanti kepastian dari Real Madrid terkait sang pemain. Selama di Arsenal, Odegaard tampil dengan mengesankan. Alhasil, Mikel Arteta ingin mempermanenkan jasa sang gelandang di musim panas ini. Dilansir Fabrizio Romano, Arsenal masih harap-harap cemas. Mereka menunggu kepastian dari Real Madrid terkait Odegaard. Menurut laporan Romano, sejak awal Arsenal menjadikan Odegaard sebagai prioritas transfer utama mereka. Laporan itu mengklaim bahwa Arsenal saat ini masih menunggu kepastian terkait Odegaard. Ini dikarenakan Madrid masih galau apakah yang menjual Odegaard atau tidak. Mereka kabarnya akan segera memberikan kepastian dalam waktu dekat ini. Berita selanjutnya itu, demi Lorenzo Insigne, Inter Milan siap tumbalkan bintang senior. Demi mendapatkan Lorenzo Insigne dari Napoli, Inter Milan siap menumbalkan Alexis Sanchez ke Partenope. Ditambah dana segar sebesar 15 juta euro. Kontrak Insigne bersama Partenope akan habis akhir musim ini. Dengan negosiasi perpanjangan terbilang macet, karena adanya perbedaan keinginan terkait nominal gaji. Situasi ini pun mendorong Napoli untuk menjual Insigne musim panas ini, agar tidak kehilangan dirinya secara gratis pada tahun depan. Namun, Napoli dikabarkan hanya mau menerima uang tunai dan tidak tertarik dengan Alexis Sanchez karena gajinya yang mahal. Jika tawaran ini tak diterima oleh Napoli, Inter Milan siap menunggu hingga Januari, di mana Insigne sudah boleh bernegosiasi secara langsung dengan tim peminat. Kayaknya sekian aja berita sepak bola kali ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info baru lainnya. Salam olahraga.